termasuk nepotisme, KKN, itu tidak diindahkan, diabaikan, dikangkangi. Mereka membuat konflik sengaja untuk mengalihkan isu-isu pelanggaran yang mereka lakukan. Kekuasaan itu mengintervensi ya, dari mulai pejabat tinggi sampai ke pejabat daerah-daerah, dan terakhir belum lama ini kan presiden mengumpulkan kepala desa. Ada seseorang terindikasi ingin melakukan sesuatu terhadap Anies, walaupun di depan ada lobang, di depan ada tumbang pohon kayu. Ini luar biasa. Jika emak-emak sudah bergerak, dapur tidak akan berasap. Sekalipun kita punya uang banyak, jangan kita kasih kendor, jangan kita lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has dan Peace Channel dengan Bu Lidaneti, pakar hukum. Wah, ini terkait hukum ini kita perlu kupas tuntas ya, karena makin karut-marut hukum ini semakin menjadi-jadi. Saya perlu beberapa kali mengundang ya Bu Lidaneti untuk ke Peace dan Has Channel ini. Kita kupas terus, semakin kita kupas semakin mendalam, semakin tajam. Gimana Bu Dani? Iya, insya Allah makin kita sama-sama membuka mata hati bahwa saat ini kita sedang dalam masa proses yang sangat dalam, yaitu penekanan, intimidasi daripada pemimpin-pemimpin, baik dari bawah sampai ke atas, dan yang dimana sesuai dengan undang-undang bahwa termasuk nepotisme, KKN, itu tidak diindahkan, diabaikan, dikangkangi. Nah, mereka bukan menjadi pemimpin, mereka menjadi penguasa. Jadi kalau pemimpin, bagaimana dia netralisasi itu harus ada. Pemimpin itu dekat dengan namanya imam. Pemimpin itu identik dengan memberikan hak yang sama ketika ada anggota atau instansi atau apapun yang akan terjadi kisruh, akan terjadi pertikaian, akan terjadi sepertinya perpecahan antara sesama kita. Itu harusnya seorang pemimpin menyikapi. Kita kehilangan pemimpin itu. Saat ini yang hadir, saya melihat, boleh dong saya berpendapat, karena figur Pak Jokowi menampilkan bahwa dia adalah penguasa. Dia lihatkan kekuasaannya dengan dan tanpa malu, dengan dan tanpa ada menjaga perasaan orang lain, di keberpihakannya terhadap salah satu contoh, salah satu partai, salah satu kandidat, di mana dia di situ berperan seperti partai, salah satu partai ini menang gitu loh. Dia kan masih menjabat, masih presiden, presiden kita, presiden Habib, presiden saya, presiden kita semua. Jadi jangan dong ada keberpihakan. Nah, semua partai diberi hak yang sama. Nah, dan sebagai pemimpin sah saja anaknya berpolitik, keluarganya berpolitik, saudara, sanak famili, istri berpolitik. Itu kan masing-masing hak. Karena masing-masing individu punya hak politik. Iya, betul. Nah, boleh kayak saya di Riau, Kabupaten Bengkalis,
bupati, yang mana adik dari suami bupati ini adalah camat. Ada keluarga-keluarga besar mereka adalah instansi di dalam itu. Kemudian anak dari Bupati Bengkalis ini mencalon. Ada keponakan, ada anak famili, semua mencalon. Silakan. Tapi tolong dong, berpolitik santun dan gunakan akal sehat. Kalau manusia itu punya rasa malu, tembang rasa, tipe selera, bagaimana? Apakah kita akan selalu di atas? Istilah kata roda berputar. Dijawab, Bu, kalau rodanya bannya kempis gimana? Tetap rodanya akan berputar. Sekalipun ban itu kempis, paling itu ban itu akan hancur dengan putaran yang kempis. Akan hancur pada putaran yang kempes. Masya Allah, Masya Jadi Allah. ini kita mengilustrasikan. Saya bukan seorang filosof dan seorang akademik. Saya hanya bisa mengilustrasikan dengan pandangan hukum saya, dengan pandangan politik saya. Itu saya dilindungi undang-undang. Nah, ini saking beraninya. Kita udah pasang banner, sudah pasang spanduk. Karena merasa penguasa, ditutup spanduk kita. Mana etika dan moralnya? Itu contoh yang akan menjadi bahagian dari masyarakat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu contoh bagaimana ibunya yang jadi bupati tadi tidak memberikan teguran dan contoh yang baik terhadap anaknya. Sebagai camat pemimpin di daerah itu, kenapa tidak memberikan contoh yang baik? Begitu juga sebagai presiden. Bagaimana tidak memberikan contoh politik yang baik? Siapa yang tidak menginginkan keluarganya, anak kandungnya duduk mengikuti arus politik yang dia tekuni? Tapi tolong jangan menegakkan kekuasaan. Bagaimana kita nih orang timur punya etika dan moral, tepa selera, saling menghargai. Jangan karena politik kita hancur. Jangan karena politik kita sudah tidak baik-baikan. Nah ini mulai terlihat Bunda nih. Nah ini mereka menghalalkan segala cara. Sudah mulai terlihat sekarang antar paslon sudah saling serang menyerang. Ini dia. Jadi gara-gara syahwat politik ya yang memang masih menggebu-gebu sehingga menghalalkan segala macam cara, mengabaikan kritikan termasuk dari kritikan kita ya khas dan channel kan hampir tiap hari kita tayang mengkritisi saking kita sayangnya dengan bangsa ini ya, karena bangsa ini punya hajat besar, mau mencari pemimpin yang besar, mencari pemimpin yang jujur, yang amanah, yang cintai rakyat. Karena kedaulatan rakyat kan di tangan rakyat, bukan di tangan adanya penguasa. Pemimpin, adanya negara karena adanya rakyat. Iya, jadi sudah waktunya setiap 5 tahun itu kan. Nah, rakyat itu di mana, Bi? Nah, itu. Rakyat itu kan masyarakat di mana puncaknya? Di 7 tingkatan tersebut, yaitu RW, RT. Nah, ini RT RW diancam. Kalau di sini di daerah namanya Kelurahan Pematang Pudu tidak ada, nanti kamu saya pecat. Itu pejabat loh, pejabat daerah di Kecamatan Mandau. Ya memang ini kan semakin hari Bunda ya, semakin hari semakin kelihatan. Jadi belum lama tayang Satpol PP sekian orang, terang-terangan mengiklankan, padahal kan tidak boleh, kan jadi rame. Nah, karena tadi kembali lagi. Mereka membuat peta kompri, mereka membuat konflik sengaja untuk mengalihkan isu-isu pelanggaran yang mereka lakukan. Itu. Jadi karena saat itu mereka punya kekuasaan gitu. Tapi kita sekali lagi sudah pernah menyampaikan, jangan andalkan kekuasaan karena itu tidak abadi. Bukan kita menyampaikan Firaun tumbang dengan seorang yang tidak mungkin. Tapi ini adalah sebuah ilustrasi, sekali lagi saya menyampaikan bahwa seandainya nanti dia tidak menjabat, dia dihormati.
Ya itu kan seperti Habibie. Kita sayangkan ya sebagai kepala negara ya, di hari-hari sudah menjelang menjelang suksesi kan, hajat nasional semakin hari semakin dekat. Kita berharap kan semakin hari kan semakin sejuk ya. Tapi kenyataan sampai per hari ini tuh bukan semakin sejuk, malah semakin memanas. Nah, apakah ini terus akan kita lakukan? Nah, itu pertanyaannya kan. Seharusnya Bib, seorang pemimpin, penguasa, seorang pejabat daerah, bupati, camat, gubernur, maupun presiden. Harusnya saat ini jika ada keluarganya yang maju, yang turut berjuang dalam kontes politik pemilu ini, seharusnya dia memberikan rasa santun dan rasa hormat seperti ini. Coba semuanya boleh berikan contoh gini-gini. Maksud saya itu jangan diganggu orang. Terus bagaimana dia mensosialisasikan keluarganya dengan smooth dan sejuk, tidak ancaman, tidak intimidasi. Mungkin orang akan hormat. Mungkin orang akan diam, kemudian menggaung dan memberikan rekaman, memberikan bukti-bukti bahwa dia diancam. Ada yang sakit loh. Yeah. Kalau kamu tidak bisa memenangkan si B, terus nanti kamu anaknya akan dipecat atau dipindahkan. Ini kan kemudian masuk vertigo, banyak pikir, muntah-muntah orang tuanya. Coba gara-gara anak ya. Gara-gara anak. Kok main ancam? Dia berkuasa, dia punya uang, bisa main politik uang terang-terangan. Kok masih takut? Kok masih khawatir dia? Masih diancam lagi orang? Gunakanlah politik itu. Bahwa dia berkuasa, bahwa dia punya uang. Jangan main ancam. Jangan rangkul semuanya. Mungkin orang akan hormat. Nah, inilah yang terjadi. Karena apa? Contoh yang tidak baik. Ya, kita semakin hari semakin prihatin ya. Kita mungkin sudah tidak terhitung ya mengkritisi ya perilaku politisi ya. Elit-elit politik itu mereka seakan-akan merasa tidak berdosa. Mereka seakan-akan sudah di jalan yang benar. Tapi berkali-kali juga kita selalu mengingatkan ya bahwa jangan lupa ya, umur itu ada batasnya, kekuasaan itu juga ada batasnya. Sehingga kalau sudah dikritik begitu tajam, cobalah introspeksi diri, apa yang salah, kan gitu udah. Kan tidak salahnya kan kalau sekali-sekali introspeksi, apa yang salah. Iya, seharusnya duduk sama semua tokoh kita ini dalam kontes politik, semua sama. Sekalipun keluarga saya ada yang mau bantu, alhamdulillah. Jika ada yang dengan orang ini silahkan. Kan enak, orang jadi hormat, jadi segan. Ya. Jadi itu yang harus diubah maksudnya. Kan belum terlambat. Ya, oke, itu di satu sisi Bunda ya. Tapi yang kita saksikan juga ya sebagai kenyataan ya, realita per hari ini kita. Ya kan sebagai pengamat, sebagai penonton, Habib tentu menyaksikan seperti apa. Iya, jadi kita melihat saat ini sangat luar biasa apa yang terjadi di kubu Koalisi Perubahan ya. Kebetulan Bunda dari itu sebagai kader PKS ya, caleg di Dapil Riau ya, kita melihat semakin hari semakin diintervensi. Walaupun diintervensi, walaupun ditekan, walaupun berkali-kali acara agendanya untuk kampanye itu dibatalkan, tetapi gairah ya, giroh daripada masyarakat itu tidak akan terbendung. Semakin ditekan, semakin menggebu-gebu. Ini kenyataan. Makin mereka bikin ulah itu akan kembali kepada mereka sendiri. Satu ya, saya melihat sosok Anies ada sebuah ketulusan. Jadi dia bergerak seperti pakai kacamata kuda. Dia jalan segimana mampunya, dia berjalan, makin lama makin rame di belakangnya. Dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah euforia, dia tidak pernah sombong.
Dan akhirnya makin dia berjalan dengan kebenaran yang itu. Akhirnya makin banyak pesertanya. Semoga dengan perjalanan politik yang santun dilakukannya, insya Allah putaran jatuh kepada. Iya, ini kan kita melihat realita. 57. Iya, realita 50% ya. Ya, kita melihat realita ya. Realita ini berkali-kali sudah jadwal tiba-tiba dibatalkan. Ya, kembali lagi kekuasaan itu mengintervensi ya, dari mulai pejabat tinggi sampai ke pejabat daerah-daerah, dan terakhir bulan lama ini kan presiden mengumpulkan kepala desa, dikumpulkan di istana di tahun politik. Berkali-kali semakin dikritisi semakin menjadi-jadi. Jadi ya mungkin sudah menjadi suatu. Mereka tidak peduli. Itu ya. Tak peduli. Anjing menggonggong, dia tetap jalan. Gitu ya. Gitu. Jadi artinya anjing menggonggong kapilah berlalu itu hari ini terjadi. Ya, tapi kalau kita melihat segi positif ya, dari kita sebagai pendukung koalisi perubahan, semakin mereka membuat ulah ya, itu kita mendapat benefit tersendiri dari ulah itu sendiri ya. Orang semakin didolimi, semakin ditekan, semakin diintervensi, kebencian rakyat itu makin hari makin timbul. Ini kita ini hidup di dunia ini bukan kita saja. Betul. Ada para malaikat loh. Ya. Mudah-mudahan dengan nawa itu yang baik, malaikat juga ada selalu mengiringi Anies Baswedan dan tokoh-tokoh yang nawa itu yang dirahmati Allah. Dan Allah melihat dan tahu jika kunnya datang, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kun fayakun ya. Ya, itulah bagi saya hari ini ada sebuah keyakinan. Saya yakin kepada Allah sudah waktunya. Sudah waktunya kebenaran dilihatkan. Sudah waktunya kebenaran itu ditegakkan. Sudah waktunya kebenaran itu ada, dimenangkan. Insya Allah. Insya Allah. Takbir. Dengan semangat ya. Allahu Akbar. Ya. Nah hari ini saya menyampaikan kenapa seperti ini. Saya sangat terharu dengan perjuangan-perjuangan. Bagaimana orang membusuk, menghalangi. Yang menghalangi tersandung sendiri. Bahkan lebih menyedihkan lagi. Yang membusuk-busukkan nama baik Anies, malahan dia busuk. Kemarin lebih sedih lagi Bunda. Bukan lagi membusukkan, memukul. Ya. Itu kan sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Nah ini kita juga berharap ya kepada penegak hukum ya. Ini pesta demokrasi ini ditonton dunia. Ya, ada salah satu kandidat yang diperlakukan seperti ini. Seharusnya polisi, Kapolri, mungkin Bunda juga banyak teman-teman di sana diingatkan bahwa saatnya mereka proaktif. Karena ini hajat negara, bukan hajatnya Anies. Tapi begini, kita nggak bisa juga karena ini ada seseorang terindikasi ingin melakukan sesuatu terhadap Anies. Kan sudah sering ya, Bi. Ada ulama yang ditarget ketika mau dibunuh, dibilang dia gila. Kalau orang itu gila, kok bisa dia memilih dari belakang dia datang ke depan membunuh ulama kita. Kalau gila itu dia nggak tahu siapa yang ini, siapa yang ini. Yang gila itu yang nyuruh. Gitu. Nah, sama dengan ini. Mereka takkan berani dan mereka tidak akan mungkin. Karena saya yakin yang memukul itu tidak ada urusan pribadi. Saya yakin dan percaya yang memukul itu tidak ada permusuhan. Nah, makanya harus, karena ini hajat nasional, ditonton oleh dunia. Tidak boleh ini ada berkelanjutan gitu loh. Jadi kita berharap. Ya, kita di sini juga kita melihat ketika hal ini terjadi, sikap Anies tidak memberikan reaksi untuk hal yang negatif. Tetap jalankan apa yang bisa kita lakukan dengan sebatas kemampuan kita. Dan apapun rintangan terjal,
seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar, jalan itu mendaki, menurun, berbelok-belok. Jika jalan itu lurus, belum tahu kita sampai kepada tujuan. Kalau kita jalan setelah berbelok-belok, menurun dan mendaki, tentu kita sampai kepada puncak. Lalu ada halangan di mana-mana ya. Walaupun di depan ada lubang, di depan ada tumbang pohon kayu, di depan ada jurang kiri kanan, tetaplah berjalan dan berjalan sampai kepada puncak. Kita akan ditatih oleh para malaikat. Insya Allah. Dan Allah akan melihat nawa itu berjuang. Jadi kalau kita sudah memasrahkan semua kepada Allah, di sini kita melihat dukungan-dukungan tokoh, dukungan-dukungan ulama makin berdatangan. Habib Rizik luar biasa dengan istimewa ulama sudah menyatakan sikap dengan komitmen dari Anies Baswedan untuk mengikuti berapa item yang tertuang di istimewa ulama, dan UAS juga sudah menyampaikan dukungannya terhadap Pak Anies Baswedan, dan juga organisasi ormas-ormas, apalagi mayoritas emak-emak di bangsa ini. Ini mama yang menarik ini. Perempuan-perempuan bangsa ini yang tadinya taunya cuman masak, menggulai, menggoreng, bikin ungkep, bikin asam pedas, terus ngurus anak, sekarang sudah bawa priuk, sendok dan kuali ke lapangan. Ini luar biasa. Jika emak-emak sudah bergerak, dapur tidak akan berasap. Sekalipun kita punya uang banyak. Siapa yang mau masak, Bib? Siapa yang mau ngurus rumah tangga? Betul. Nah, hari ini saya berterima kasih kepada seluruh emak-emak di bangsa ini. Ayo sama-sama kita menjadi security, sama-sama kita menjadi pengawas di TPS untuk Indonesia. Perlu perubahan. Tanpa emak-emak, tanpa anak-anakku milenial, tanpa bapak-bapak yang militansi terhadap perubahan, jangan kita kasih kendor, jangan kita lalai, jangan kita ini mengabaikan peristiwa-peristiwa akan terjadi di pemilu yang akan datang. Karena terindikasi sudah mempersiapkan hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar dugaan kita, untuk pencekalan bahwa Anies tidak akan sampai kepada titik untuk mendapatkan kursi presiden itu. Ya, itu kan kehendak mereka ya. Tapi jangan lupa ya. Jadi ada pepatah, engkau mau, aku mau, Allah juga punya mau. Masya Allah. Itu. Jadi engkau punya mau, aku punya mau, tapi Allah juga punya mau. Ya. Jangan lupa itu. Hari ini saya juga ikut mereka mempersiapkan indikasi isu-isu politiknya, beberapa kecurangan. Engkau tahu, aku tahu, dan Allah Maha tahu. Oke, luar biasa. Ya. Nah, mungkin ini pandangan kita di sore hari ini. Kita ingin sekali, tidak ingin merasa sok hebat, merasa seperti apa yang mereka menganggap negatif terhadap bincang-bincang di bilik apa namanya? Haspis channel ini. Ini untuk perubahan, silakan. Bagi kita saat ini hanya menyampaikan fakta di lapangan, fakta agar semua yang berkompeten, semua elemen untuk mengawasi berjalannya pemilu dan tetap waspada dengan hal yang tidak kita ketahui. Istilahnya kalau kita berjalan, melihatlah ke belakang, mana tahu ada orang di belakang. Ya, jadi sesuai pesan apa namanya
ketua tim 11 ya, tim 12 ya. Oh, itu beliau berpesan kepada semua relawan ya, semua pencinta 01 ya, khususnya yang berharap perubahan, agar di setiap TPS itu jangan kita abai. Jadi kita harus diselesaikan di tempat. Jadi kalau ada problem di tempat satu harus dituntaskan, jangan digantung. Karena kalau kita dibawa kemanapun manfaatnya sudah nggak ada. Jadi harus selesaikan di tempat sampai selesai. Kalau perlu kita ribut dalam arti berdebat ya, berdebat memperjuangkan kebenaran di saat di TPS. Ya, itu satu. Setelah itu harus ada juga dikawal, ya, harus dikawal sampai betul-betul perjalanan kota itu tidak disalahgunakan oleh oknum. Jadi gini, bagaimana kita mengawal saat itu, saat penghitungan? Sebelumnya dia yang riskan itu kota begitu keluar sampai ke TPS. Nah itu yang riskannya. Contoh, Bib, di Taipei. Ya, betul. Taiwan ya. Ya. Itu sudah dicoblos. Ya. Di sini aja belum tersebar, sudah sampai ke sana. Kok bisa? Tapi nggak apa-apa Bunda. Ini akomodasinya siapa yang siapa yang mempersiapkan akomodasinya? Ya, ini Allah tunjukkan sekarang ini. Ya, kita berkali-kali kita mengingatkan kepada KPU penyelenggara jangan bermain api. Ya, kalau bermain api nanti terbakar. Nah, sekarang Allah tunjukkan sekarang. Ya, masih belum mulai. Sudah Allah tunjukkan, sekarang sudah terbongkar di Taipei. Kan ini kan semuanya. Jadi ada kata-kata KPU, kami minta maaf. Loh, kalau nggak ketahuan gimana? Apakah persoalan dengan perjuangan saat ini bukan main-main, hanya sekedar kata maaf. Dengan sikap dan perbuatan kita pertanggungjawabannya seperti apa, Pak KPU? Ini keluar surat suara keluar dari kantor KPU itu izin siapa? Atau jangan-jangan bukan dari kantor KPU, udah dicetak di tempat lain, kan kita juga nggak tahu nih. Ya kan wallahu alam. Iya, ini yang kita pertanyakan. Bisa saja kalau di KPU sendiri nggak tahu, tapi jangan-jangan bukan dari. Tapi kan KPU minta maaf. Iya. Iya atas semua itu. Nah, hari ini kan kita bilang kalau keluar surat suara dan kapan bergeraknya, kapan mengadakan pemilihannya itu dengan alasan nanti tidak bisa libur pada hari H, ini sebulan lagi loh sudah ada pemilihan. Jadi dengan kejadian ini ya, masih di awal ya, masih proses kampanye, kita berharap, kan kemarin masalah perdebatan juga banyak dikritisi orang ya, masalah perdebatan dikritisi, muncul lagi masalah surat suara, muncul lagi masalah suara sekian puluh juta juga sampai sekarang juga belum tuntas gitu loh. Jadi berkali-kali kita kalau saya berpandangan berbeda, Bib. Tentang debat ya. Gibran pasang 3. Silahkan. Dia kan berupaya untuk menampilkan bagaimana dia. Itu kan hal yang baik. Ya kan? Dia ingin berupaya bagaimana memperlihatkan bahwa dia itu tidak sama loh dengan bapaknya. Tentu dia punya cara begini kurang baik. Dia mencari cara-cara yang bagaimana dia tampil lebih prima. Ya, tapi jangan lupa. Namun janganlah ada hal yang mengeritik kepada paslon-paslon lain. Jadi teks yang didengar suara perempuan itu menunjukkan bahwa sepandai-pandai tupai melompat. Oh, itu maksud Bunda ya. Akhirnya ketahuan. Iya, ayat terkuat juga kan. Jadi dia lakukan 3 mik, 4 mik, 5 mik. Itu kan usaha dia. Kalau saya secara pribadi saya hargai itu. Cuman secara peraturan dia sudah melanggar. Aturannya. Ya, tidak menginikan aturan dan semua kan harus dicek. Siapa yang membiarkan, siapa yang menyiapkan. Ya itu dari kembali KPU ya. Nah, KPU ini
sudah berkali-kali membuat ulah ya, dikritik sana sini kan, kritik tajam. Ujungnya seperti Bunda bilang tadi, minta maaf gitu. Jadi saat ini mereka kan lagi sedang berupaya seperti bagaimana memaksakan kehendak. Itu ya poinnya. Untuk menjadikan Gibran menjadi calon, meloloskan jadi calon wapres. Dengan omnya yang di MK. Coba, MK, ketua MK melanggar peraturan MK itu sendiri. KPU melanggar peraturan KPU itu sendiri. Bagaimana konstitusi mau berjalan? Ya, jadi kalau kita lihat sudah terang benderang ya, pelanggaran demi pelanggaran konstitusi, pelaksanaan pemilu ini udah kelihatan banyak sekali pelanggaran. Tapi kok masih terus berlangsung, Bunda ya? Prihatin ya? Prihatin ya? Iya, sangat prihatin, tapi mau bilang apa? Kita minta kepada masyarakat, apapun yang akan terjadi jangan ada korban. Karena pertanggungjawabkanlah apa yang engkau lakukan masing-masing. Boleh kita kritik, boleh kita tidak senang, boleh kita berdebat, boleh kita lawan dengan akal sehat. Namun jangan lupa, kita ini ada ketimuran. Jangan ada korban. Jangan nanti amburadul, pecah-pecah segala macam. Seperti yang terjadi kemarin. Belum kering air mata ini berdarah. Mungkin, saya ini kan tim pemenang Prabowo. Prabowo itu mungkin 2 kali sudah mimpi. Kita dari desa ke desa, Prabowo menang, hidup nomor 2, Prabowo menang. Dia udah 2 kali mimpi, kita belum tidur. Begitu terjadi, dia bersatu. Pernah nggak dia menghargai perasaan kita? Enggak. Jadi minta kepada seluruh masyarakat. Ayo, kita gunakanlah kesehatan. Berjuang dengan trik yang dianjurkan dalam Al-Quran. Jika kita lakukan, ada trik, ada cara. Di Al-Quran kita diajarkan. Siasat ya. Siasat. Itu perlu. Mensiasati. Nah, jika dengan berbagai siasat tidak bisa terpenuhi, masih mereka juga, mungkin terbaik menurut kita belum tahu, Allah mereka yang terbaik. Setelah kita sampaikan, kita tuangkan, kita minta, kita selalu minta ridhonya Allah. Siapapun yang jadi, itulah ridhonya Allah. Insya Allah di 2024 ini, ridho Allah itu sesuai jatuh dengan kepada rakyat ya. 01. Anies presiden. Gus Imin wakil presiden. Ya. Gus Imin menjadi wakil presiden. Ya pasangannya lebih. Iya pasangannya. Nah kalau sudah amin, alhamdulillah ya kata kita. Iya mudah-mudahan juga nanti terbentuk kabinet yang bagus ya. Iya. Kabinet yang bagus, kabinet yang mendengar ya. Kabinet. Kita minta kepada koalisi partai. Ayo, sudah waktunya kita move on dari persoalan koalisi partai. Ayo, komitmen. Komitmen itu bahasa kerennya, bahasa ininya amanah. Ayo, kita berkomitmen untuk bersama-sama dengan tujuan dari partai itu sendiri, di mana PKS, PKB, dan Nasdem bersatu untuk perubahan. Tambah umat dan Masumi. Tambah umat dan Masumi. Tambah istimewa ulama, tambah dengan relawan yang begitu banyak, emak-emak, iya, dari Sabang sampai Merauke, Jasmanis, ARM, semua berjalan, emak-emak manis macam sekarang namanya, terus, nah ini perlu kita siasat atau siasati dalam perjuangan menuju perubahan. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dengan nawaitu yang tetap minta restu dan ridhonya Allah. Semoga Allah merestui.
Semoga Allah memberikan jalan terbaik, memudahkan jalan menuju puncak kejayaan dari Anies Baswedan beserta pasangannya dan Presiden 2024. Jangan lupa Bunda Neti juga menjadi anggota DPR. Insya Allah saya Elida Neti juga berjuang untuk mencoba menjadi orang yang amanah dalam DPR RI, menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di Dapil 1 Riau. Jangan lupa menangkan nomor 7. Menangkan nomor 7. Nomor 7. Ya, dari Partai PKS. Dapil 1 Riau. Dan saya saat ini minta juga kepada kontestan pesta politik, tolong dong santun, jangan andalkan kekuasaan. Masa spanduk kita ditutup? Luar biasa. Ya kalau buat saya Bunda, semakin dianiaya, semakin spanduk apapun, baliho-baliho yang diturunkan, itu menurut saya itu kampanye tersendiri. Ya, semakin diturunkan semakin tersiar. Jadi secara tidak sengaja ya dengan diturunkan itu malah terangkat gitu loh. Yang tadi tidak tahu jadi Insya Allah. Insya Allah Bib. Insya Allah saya tetap meminta kepada Allah apapun yang terjadi, saya tetap aturkan terima kasih, rasa syukur yang dalam fase-fase perjalanan hidup ini, perjalanan politik saya, perjalanan hukum saya untuk bangsa dan negara ini. Bagi saya nyawa taruhannya, saya siap. Masya Allah. Karena di sisa umur ini ingin mencoba bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak siapa-siapa. Ya, tentunya dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan, kan perlu pengawalan juga di legislatif ya. Perlu orang-orang seperti Bunda ini yang pakar hukum, yang ngerti tentang hukum, yang sudah tidak terhitung kali bersidang ya. Nah, ada di situ, hadir di DPR, sehingga memberikan semacam pengawalan ya. Karena kabinet sehebat apapun, kalau dia tidak dikawal oleh legislatif yang baik, legislatif yang bagus-bagus, dia juga akan repot ya. Karena semua anggaran dan lain sebagainya kan di dapur itu kan ada di DPR kan. Nah, kebijakan presiden tidak akan berjalan apabila tidak bersinergi dengan baik antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Iya, Bib. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, jika ini lebih berat, lebih banyak mudaratnya, saya ikhlas. Tapi jika lebih banyak manfaatnya, antarkan saya duduk mendampingi Anies Baswedan untuk perubahan. Jangan lupa manjadda wajada. Siapapun yang sungguh-sungguh, Allah bilang apa? Mintalah padaku, akan kukabulkan. Kalau kita malas berminta, tidak akan kabul. Kita jangan bosan-bosan meminta kepada Allah. Selalu kita berusaha, selalu berikhtiar ya, seperti di Has dan Peace Channel ini kita selalu menyampaikan perubahan, selalu menyampaikan pencerahan-pencerahan, selalu mengkritisi ya, mengkritisi hal-hal yang kita anggap tidak baik ya. Nah, yang tidak baik kita coba luruskan, kita memberikan semacam nasihat sebagai masukan. Semoga dengan ikhtiar kita ini mendapat ridho Allah SWT. Amin ya Allah. Setelah berserah diri kepada Allah, apa yang terbaik saya tetap menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Jika Allah berkehendak, saya siap mencoba menjadi orang yang amanah. Terima kasih ya Bu. Menjoda wajada, yang sungguh-sungguh pasti dapat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Bu Elida Neti dengan jangan lupa Has Channel. Has dan Peace Channel. Has dan Peace Channel. Like, share, komen, and comment. Terima kasih. Jangan lupa juga 14 Februari sebentar lagi coblos nomor 1. Coblos nomor 1 presiden dan nomor 7
Eli Daneti. Dapil Riau. Dapil Riau Ya, 1. Iya. Oke, terima kasih Abi. Baik.